Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Eh, yang terhormat Bapak Dr. Barlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD sebagai dosen mata kuliah eh, perkembangan peserta didik, serta teman-teman seperjuangan saya yang tengah giat meraih masa depan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan kita dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita lantunkan salawat serta salam kepada Nabi dengan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Sony Anderwan. Saya bertugas sebagai moderator pada kesempatan presentasi kali ini. Dan juga perkenalkan teman-teman saya, ada Nafila Khairunisa, Wery Syahda Utama, Naswara Trindriati, Andi Kamridah, dan Kania Naipospos. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang pembelajaran yang menyenangkan. Sebelum itu kami juga telah menyiapkan sebuah video animasi yang telah kami tautkan di e-learning kepada teman-teman. Silahkan untuk ditonton. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang terjadi pada video tersebut. Jadi pada video tersebut dianimasikan ada siswa yang merasakan betapa menyenangkannya bersekolah. Hal itu dia dapatkan dari lingkungan yang kondusif, bersih, dan tentram. Tidak hanya dari faktor lingkungan saja, tetapi bahkan ruang kelas dan tempat duduk juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk menciptakan sekolah yang menyenangkan untuk peserta didik. Untuk lebih lanjutnya, silahkan teman-teman tonton sendiri video tersebut yang telah kami tautkan di e-learning. Pertama-tama, mari kita masuk ke terdiri dari dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik itu adalah sarana fisik yang berada di sekitar siswa saat belajar. Misal nih, sarana fisik itu ada di lingkungan sekolah, yaitu ruang kelas belajar di sekolah. Sarana dan prasarana, kelas, alat atau media belajar, pencahayaan juga perwarnaannya. Sedangkan kalau lingkungan sosial merupakan kondisi atau situasi interaksi yang terjadi saat proses pembelajaran. Mulai dari pola interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan sumber pembelajaran, dan lain-lainnya. Untuk menciptakan lingkungan sosial yang baik itu, diperlukan interaksi yang proporsional antara siswa dengan guru ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran sekolah atau lingkungan belajar. Dan juga, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kondusif itu ialah suatu kondisi yang tenang dan tidak kacau balau, serta bisa menjadi sebuah pendukung antara suatu aktivitas atau tujuan tertentu. Jadi dari pengertian yang telah saya jelaskan dari tadi, ya, bisa kita simpulkan bahwa lingkungan belajar yang kondusif di sekolah maupun di luar sekolah dalam suasana mengajar. Secara optimal. Selain itu, lingkungan belajar yang kondusif juga punya beberapa ciri-ciri. Yang pertama,
Siswa tekun mengerjakan sesuatu yang semestinya dikerjakan dan tidak mengerjakan sesuatu yang semestinya tidak dikerjakan. Jadi dengan kata lain, secara sadar dan terurah, semua kegiatan di kelas dilakukan oleh siswa demi tercapainya tujuan tertentu. Yang kedua, siswa aktif dalam berinteraksi, baik dengan guru maupun dengan sesama siswa yang lain, atau dapat dikatakan terjadinya komunikasi yang multiarah di dalam kelas. Lalu yang ketiga, siswa mengerjakan hal-hal yang dapat mencapai tujuan belajarnya secara bebas, tidak semata-mata mengikuti kemauan gurunya itu sendiri. Lalu yang terakhir, kreativitas siswa mendapat penghargaan yang sepantasnya, dan bukan malah sebaliknya dibunuh karena tidak sesuai kemauan gurunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya dimulai dari Kania Naipospos. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Ini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai manfaat lingkungan belajar yang kondusif. Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya bergantung pada faktor pengajar atau pelajar saja. Perlu diketahui bahwa keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari sarana prasarana hingga lingkungan belajar. Lalu manfaat lingkungan belajar yang nyaman kondusif itu sendiri antara lain adalah yang pertama meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar. Alasan pertama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman adalah karena belajar merupakan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan rendahnya kemampuan siswa dalam hasil belajar disebabkan oleh beberapa faktor dari guru maupun dari siswa sendiri. Yang kedua, tidak stres dan tegang. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman berikutnya adalah untuk mengurangi rasa stres dan tegang. Yang ketiga adalah meningkatkan gairah belajar. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman lainnya adalah untuk meningkatkan gairah belajar. Motivasi menjadi hal yang penting dalam keberhasilan proses belajar. Membangun motivasi belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang keempat, belajar lebih efektif dan efisien. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman adalah agar dapat belajar tersebut lebih efektif dan efisien. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif akan membuat waktu belajar lebih efektif dan efisien. Yang kelima yaitu hasil belajar optimal. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan yang terakhir itu adalah agar hasil belajar menjadi lebih optimal. Dari semua manfaat yang telah dijelaskan tersebut, pada akhirnya lingkungan yang nyaman dan kondusif akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan hasil belajar seseorang. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif akan membentuk iklim belajar yang menyenangkan. Proses belajar yang menyenangkan tentu akan membantu mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Werisyada. Baiklah, terima kasih Kania. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri pembelajaran yang menyenangkan. Berikut ciri-ciri pembelajaran yang menyenangkan. 1. Terciptanya lingkungan belajar yang rileks dan tanpa stres. 2. Materi pembelajaran yang diberikan sesuai dan relevan dengan tingkat perkembangan anak. 3. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara emosional dan empati dengan menyelipkan humor atau dukungan semangat kepada murid atau pelajar. 4. Melibatkan semua indera serta otak kiri, analitis, dan otak kanan sosial. 5. Murid atau pelajar dapat mengekspresikan apa yang sedang dipelajari. Selanjutnya itu model pembelajaran. Model pembelajaran ini ada 5. Yang pertama itu adalah role-playing. Role-playing adalah salah satu model pembelajaran yang banyak diminati. Dengan sebuah permainan, siswa bisa lebih semangat dan lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran tanpa merasa tertekan dengan materi yang akan diberikan. Yang kedua itu ada talking stick. Talking stick bisa dibilang sebagai salah satu metode pembelajaran kreatif yang efisien. Dengan cara ini, siswa akan lebih banyak belajar untuk mempersiapkan diri ketika dirinya ditunjuk. Dengan metode atau model ini, pembelajaran juga akan dirasakan lebih menyenangkan dan menantang. Yang ketiga yaitu ada tebak kata.
Model pembelajaran dengan tebak kata bisa menjadi salah satu metode yang menyenangkan. Model atau metode pembelajaran tebak kata ini akan membuat siswa seperti dalam permainan tebak-tebakan yang pastinya berisi beberapa pertanyaan dan petunjuk dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang keempat itu ada Dragon Ball. Dragon Ball adalah model pembelajaran yang tidak menyenangkan. Siswa akan semangat sebuah pertanyaan atau diberikan kepada teman-temannya ketika belajar bersama. Dan yang kelima itu alat peraga. Ada juga model pembelajaran melalui alat peraga yang tidak kalah menarik. Kita bisa menggunakan model ini untuk mata pelajaran yang biasanya tidak disukai oleh siswa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andika Merida. Baiklah, materi selanjutnya adalah metode belajar. Metode belajar adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 dituliskan bahwa ada banyak sekali metode pembelajaran. Berikut ada 7 metode pembelajaran yang menarik. Yang pertama, metode studi kasus. Metode studi kasus atau case study dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan siswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Yang kedua, ada metode demonstrasi. Dalam pembelajaran aktif, metode demonstrasi juga sangat dianjurkan. Siswa diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan materi yang dipelajari, kemudian mereka memperagakannya di depan kelas. Yang ketiga, metode discovery. Metode discovery mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. Guru harus memotivasi bagaimana siswa menyimpulkan sendiri konsep atau formula yang sedang dipelajari. Misalnya, guru meminta siswa mengamati berbagai bentuk pertulangan daun pada tumbuhan yang ada di daerah sekitar. Yang keempat, metode jigsaw. Metode jigsaw ini menghendaki siswa untuk belajar dengan berkelompok. Guru dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima, metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok merupakan metode yang memungkinkan terjadi interaksi dan saling tukar pendapat, pengalaman, dan informasi. Metode pembelajaran ini menarik karena dapat mendorong siswa untuk berinteraksi dan saling membantu memahami pendapat. Yang keenam, metode bermain peran. Metode ini adalah salah satu macam metode pembelajaran yang dirancang untuk memecahkan masalah dengan meminta siswa melakukan peran tertentu. Guru dapat memberikan topik atau kasus pada siswa. Misalnya, guru memberikan kasus jembatan kampung ambruk karena hujan deras. Kemudian siswa dibagikan perannya. Yang ketujuh, metode tugas proyek. Metode tugas proyek adalah metode pembelajaran yang sangat menantang. Siswa harus melakukan riset, eksperimen, dan tak jarang harus langsung terjun ke lapangan untuk menemukan pengamatan. Metode ini menghendaki siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk materi berikutnya ialah posisi tempat duduk. Nah, tempat duduk yang sesuai dengan keadaan tubuh siswa akan sangat berpengaruh dalam kenyamanan penerimaan materi. Perkembangan zaman yang semakin pesat menciptakan bermacam-macam bentuk dan ukuran tempat duduk, dan sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Diperlukan pemilihan tempat duduk yang tepat dan dapat mengoptimalkan kenyamanan dalam KBM. Ada beberapa bentuk formasi duduk
dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Apabila pengajar itu akan ditempuh dengan cara berdiskusi, maka posisi formasi tempat duduknya sebaiknya berbentuk melingkar. Namun, jika pengajar ditempuh dengan metode ceramah, maka tempat duduknya sebaiknya berderet memanjang ke belakang. Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa memerlukan tempat duduk yang tidak mengganggu siswa karena kurang aman atau tidak nyaman dipakai. Jika siswa duduk berjam-jam di tempat duduk yang dengan keadaan yang tidak cukup aman dan tidak nyaman, mereka tidak akan dapat berpikir tentang pelajaran tersebut dan akan terus-menerus merasakan siksaan sebagai akibat dari tempat duduk yang tidak nyaman. Untuk contoh yang dapat saya ambil, ini menurut saya, apabila salah satu siswa juga memiliki permasalahan dalam penglihatan, maka namun siswa tersebut mendapatkan posisi tempat duduk di belakang. Nah, itu tidak akan maka siswa itu tidak akan menerima pelajaran apa yang disampaikan oleh pengajar tersebut dengan optimal. Jadi, solusi yang dapat diberikan adalah siswa tersebut harus diberikan tempat duduk di depan, karena otak akan dapat lebih mudah memahami visual apa yang siswa itu tangkap melalui penglihatan. Jadi, apabila siswa tersebut memiliki permasalahan dalam penglihatan, sebaiknya peran pengajar harus menempatkan posisi siswa tersebut di posisi tempat duduk yang di depan. Sehingga dapat dilihat dari sini, bahwa posisi tempat duduk itu sangat berpengaruh dalam proses belajar dan pembelajaran. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan. Oke, tadi sudah dijelaskan dari Nafila mengenai tempat duduk secara sebagian ya, sebagian yang dijelaskan oleh Naswarat. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang posisi tempat duduk. Pada prinsipnya, kriteria tempat duduk yang memadai adalah tempat duduk yang bisa menunjang kegiatan belajar mengajar, yaitu aman dan nyaman untuk dipergunakan. Di antara aspek yang perlu diperhatikan mengenai tempat duduk diantaranya adalah sebagai berikut. A. Baik, saya lanjutkan. A. Ada segi keamanan. Guru atau murid yang menempati tempat duduk tersebut benar-benar merasa aman, sehingga tidak perlu khawatir akan jatuh atau celaka. Dengan demikian, mereka dapat berkonsentrasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Yang B. Baik, saya lanjutkan. Yang B ada segi kenyamanan. Segi kenyamanan di sini bukan berarti tempat duduk itu harus empuk. Tetapi jika mampu demikian tidak masalah, melainkan tempat duduk tersebut cukup enak digunakan. Dilihat dari alas yang diduduki, harus datar dan jangan sampai miring. Mempunyai sandaran, tidak terlalu ke depan atau ke belakang. Perbedaan tinggi antara tempat duduk dengan tempat menulis juga harus memadai. Yang C, ada segi ukuran. Agar merasa aman dan nyaman, sebaiknya diperhatikan kondisi tempat duduk yang memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, ada tempat duduk guru lebih tinggi dari tempat duduk siswa, agar guru mudah mengawasi setiap kegiatan siswa. Yang kedua, meja dan kursi untuk siswa sebaiknya terpisah, agar memudahkan pengaturan untuk kegiatan lainnya. Bentuknya sederhana, kokoh, dan bahannya kuat. Ukurannya
adalah 100 kali 50 cm. Tinggi meja kurang lebih setinggi pinggul siswa, tinggi kursi kurang lebih setinggi lutut siswa. Bentuk dan ukuran tempat yang digunakan sekarang bermacam-macam. Ada yang satu tempat duduk untuk beberapa orang atau hanya untuk seorang siswa. Sebaiknya tempat duduk siswa ukurannya tidak terlalu besar, agar mudah diubah-ubah formasi tempat duduknya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pada pengajaran dengan cara berdiskusi. Maka formasi tempat duduk sebaiknya berbentuk melingkar. Jika pengajarannya ditempuh dengan metode ceramah, tempat duduknya sebaiknya berderet memanjang ke belakang atau berbentuk formasi tapal kuda. Pola ini, guru berada di tengah. Pola ini dapat digunakan apabila pelajaran banyak memerlukan tanya jawab antara guru dan siswa, dan lebih memudahkan saling berkomunikasi atau konsultasi. Di samping susunan meja dan kursi yang fleksibel, menurut pola formasi tertentu, khususnya siswa SD atau TK, pada waktu mengikuti kegiatan belajar mengajar, tidak terlalu terpaku duduk di kursi, akan tetapi dapat juga duduk di tikar atau karpet yang bergambar atau berabjad. Belajar mereka harus disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan pada waktu itu. Karena siswa TK perlu lebih banyak praktik untuk melatih kecerdasan psikomotorik mereka. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya telah menjelaskan materi pembelajaran yang menyenangkan dari awal hingga akhir. Materi kami hanya sampai sini saja. Untuk sesi tanya jawab kepada teman-teman, kami persilakan untuk bertanya melalui forum chat yang telah disediakan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan utilitas kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan singkat, padat, dan jelas. Sekian dari sini saja materi kami dan apa yang kami sampaikan. Semoga semua yang telah dijelaskan dari awal sampai akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga mohon maaf bila ada percakapan atau perbuatan kami yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Dan juga tadi presentasi ini juga sedikit terganggu ya karena sebuah jaringan yang tidak memadai, yang kurang cukup bagus. Kami minta maaf. Selain itu, selain dari permintaan maaf, kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga ini bisa menjadi prestasi yang cukup membekas di hati teman-teman sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya lupa. Untuk kesimpulan. Untuk kesimpulan saya akan jelaskan sebentar ya, secara singkat saja. Jadi, yang pertama yaitu lingkungan belajar yang kondusif itu adalah suasana yang mendukung proses belajar mengajar pada siswa, lingkungan belajar di sekolah maupun di luar sekolah dalam suasana berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan belajar ini lingkungan yang belajar kondusif ini harus malah sangat perlu untuk diciptakan dan dipertahankan agar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu bisa efektif dan efisien. Dan juga tujuan-tujuannya itu bisa tercapai secara optimal. Lalu yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan itu adalah kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam suasana menyenangkan dan mengesankan. Dalam pembelajaran juga dibutuhkan sebuah model pembelajaran, media pembelajaran, dan teknik-teknik yang perlu dikuasai oleh seorang guru. Metode pembelajaran yang kreatif dapat dengan mudah disukai oleh peserta didik. Lalu yang ketiga, dalam kegiatan belajar mengajar, siswa juga perlu tempat duduk yang
tentang pelajaran tersebut dan terus-menerus merasakan siksaan sebagai akibat dari tempat duduk yang tidak nyaman. Oleh karena itu, marilah kita ciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang menyenangkan agar para siswa, para peserta didik dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan efektif dan efisien, dan para peserta didik juga bisa menggapai cita-cita mereka dengan lebih giat lagi. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Saya maaf sekali lagi karena melupakan bagian kesimpulan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong.